Yo, what's up YouTube? Welcome back, jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix in San Francisco. Hari ini gua mau kasih lihat lu keseruan pasar tradisional ala Amerika, atau kita sebutnya itu farmers market. So gimana keseruannya? Ikutin terus channel gua and stay tune terus, oke? Alright, so di video gua kali ini kayaknya agak berbeda ya, karena konsepnya itu gua mau bikin jalan-jalan di sekitar San Francisco atau Bay Area. Jadi Bay Area itu kayak di sekitaran luarnya San Francisco. Nah, daripada gua syuting muka gua lu bosen, konsep gua jadi ada jalan-jalannya, jadi lu bisa lihat kondisi sekitar lingkungan di San Francisco. Oke, lanjut terus. Nah, di video gua kali ini gua lagi jalan-jalan di sekitar yang namanya farmers market. Apa sih farmer market itu? Jadi di San Francisco itu ada beberapa lokasi di mana menjadi tempat farmers market digelar atau diadakan. Nah, farmers market itu adalah kumpulan para pedagang atau bukan pedagang sebenarnya, para petani. Namanya juga farmers kan, ada petani buah, sayuran, ataupun sebenarnya ada juga bunga, jual bunga. Jadi mereka punya ladang sendiri di luar San Francisco, karena kan di luar San Francisco itu banyak ladang-ladangnya juga. Nah, ketika panen mereka itu bawa ke kota San Francisco untuk dijual. Jadi yang jual itu adalah pedagang-pedagang kecil. Sorry, bukan pedagang kecil, lebih tepatnya itu petani lokal ya. Jadi mereka punya ladang dan berkebun di sekitaran Bay Area sini, lalu diperdagangkan di San Francisco. Nah, selain buah-buah dan sayuran, sebenarnya juga ada art, kayak lukisan, ada bunga, ada kerajinan-kerajinan dari perak atau kayu juga ada di sini. Selain itu juga ada makanan dan juga minuman. Jadi makanan yang udah jadi dijual juga di sini, dan juga minuman kayak jus atau kopi itu juga ada di sini. Lokasi farmer market yang gua kunjungin kali ini adalah di Ferry Building atau Ferry Plaza, itu sama aja sih. Jadi sebenarnya farmer market itu lokasinya itu ada di beberapa titik di kota San Francisco, dan yang kali ini adalah di Ferry Building atau Ferry Plaza. Ferry Building sendiri itu adalah kayak semacam pelabuhan. Kalian bisa pergi ke beberapa kota di pinggiran laut San Francisco, karena kan San Francisco dikelilingi laut. Nah, salah satu mode transportasinya itu adalah dengan kapal. Jadi banyak juga yang pulang pergi kerja itu naik kapal, karena rumah mereka itu di luar San Francisco. Nah, mode transportasinya yang paling enak menurut mereka adalah kapal yang ada di Ferry Building ini. Keuntungan yang kalian dapat apa sih kalau kalian beli di farmers market? So pasti yang pertama itu adalah kalian akan mendapatkan kualitas bahan-bahan sayuran dan buah-buahan yang benar-benar bagus banget dibanding kalian beli di grocery stores, karena di grocery stores itu melewati berbagai macam transportasi, dan itu jaraknya gue jamin jauh banget. Bisa jadi import dari negara lain yang membutuhkan waktu mungkin berbulan-bulan. Nah, di farmer market itu karena petani lokal, dia cukup bawa dagangannya itu mungkin 2-3 jam dari ladangnya, dan itu bener-bener fresh. Otomatis nutrisi dari sayur-sayur dan buah-buahannya itu tetap terjaga. Tapi kelemahannya itu adalah otomatis harganya itu sangat mahal, bisa dibilang double price dari grocery stores. Beberapa sih kalau kalian hoki bisa dapat murah sih. Oke, lanjut. Jadi di video gua kali ini gua mau ngejawab satu pertanyaan yang sering ditanya lewat DM gua, yaitu adalah state mana sih kok yang living cost-nya murah? Nah, itu banyak banget yang nanya ke gua, dan gua mau jawab kali ini di sini di video ini. Oke, langsung aja gua jawab ya. Jawaban yang simple itu adalah kalau kalian Google ke
pemilihan US Presiden kemarin, US Election Day itu. Nah, yang menang di state yang merah-merah itu yang pemilihnya Trump. Nah, itu living cost-nya udah pasti murah. Nih gue tampilin deh gambarnya di sini. Di Texas, Florida mungkin lebih mahal dikit lah, tapi dibanding yang daerah biru itu udah pasti lebih murah sih. Nah, pertanyaan gue adalah, can you survive in that situation? Karena meskipun murah, belum tentu lo bisa survive. Kenapa begitu? Nah, jika kondisinya adalah kalian menang di V dan kalian tidak punya kerabat, family, atau teman apapun itu di sini, kalian harus berjuang sendiri. Di state yang merah itu yang tadi gue cantumin, itu adalah sebagian besar adalah petani. Ada beberapa state juga sih yang industri, tapi sebagian besar itu petani. Dan di daerah itu bener-bener mode transportasinya itu sangat jelek. Perlu kalian ingat, living cost kecil itu mengikuti dengan minimum wage kalian yang lebih kecil dibanding dengan metropolitan city. Jadi kondisinya minimum wage kalian kecil, menyesuaikan dengan living cost kalian kecil, tapi kualitas hidup kalian jadi lebih susah karena kalian harus jalan awal-awal ke supermarket, kalian tidak punya mobil. Jalan ke supermarket itu mungkin bisa 1-2 jam, pulang pergi bisa 2-3 jam. Apa kalian mau seperti itu? Selain mode transportasi yang susah, job opportunity pun juga lebih kecil dibanding metropolitan city karena jumlah penduduknya yang sangat kecil. Otomatis peluang kerja juga semakin kecil. Nah, contoh-contoh state yang kayak gitu kayak Idaho, Utah, South Dakota, North Dakota, Montana. Nah, itu living cost-nya murah banget. Tapi perlu diingat, populasinya juga sedikit, job opportunity juga sedikit, dan accessible-nya juga sulit. Tapi lain cerita jika kalian pemenang DV punya kerabat atau family yang tinggal di state seperti itu. Mau nggak mau sebenarnya kalian harus pertama kali itu ke sana untuk menjadi alamat pertama untuk pengiriman social security number sama kartu green card kalian. Tapi sesudah kalian dapat semuanya, jika kalian ingin pindah ke state manapun, itu terserah kalian karena pemerintah Amerika pun memperbolehkan kalian pilih state manapun. Oh ya, perlu kalian ketahui ya, state-state kecil itu imigrannya sangat jarang. Jadi kalau kalian mau mencari orang Indonesia bisa dibilang susah banget. Bahkan orang Asian pun jarang di situ karena ada teman kita ada yang tinggal di daerah seperti itu, katanya Asian-nya pun jarang banget, apalagi orang Indonesian. Nah, jika kalian ingin sebenarnya memilih state yang living cost-nya nggak terlalu mahal, banyak komunitas orang Indonesia, gue ada satu jawaban yang paling memungkinkan, yaitu kota Philadelphia di Pennsylvania. Itu karena pusat banyak pabrik industri, di situ banyak banyak lowongan pekerjaan dan juga kebetulan banyak orang Indonesia di sana. Kalau kota San Francisco sendiri itu sebenarnya pusatnya TechChiz atau kita sebut sebagai information technology. Contohnya itu beberapa aplikasi yang kalian pakai hampir semuanya foundernya ada di kota SF, kayak Uber, Yahoo yang zaman dulu Yahoo, terus ada Google, ada Facebook, Twitter, itu semuanya ada di sini. Karena begitu pesatnya sekitar 10-15 tahun belakangan ini tentang IT di sini, itu yang menyebabkan kota San Francisco menjadi salah satu kota termahal di US untuk ditempati. Tapi karena kotanya mahal banget, otomatis pemerintah daerah juga harus menaikkan minimum wage, dan sekarang minimum wage kita itu di $15,59 per jam. Nah, kota besar lainnya yang paling banyak penduduk Indonesianya sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah di Los Angeles dan juga di New York. Itu udah pasti banyak orang Indonesianya. Portland, Washington juga ada beberapa. Denver, Colorado juga ada orang Indonesianya. Texas dan Florida juga banyak orang Indonesianya. Oh ya, di state-state kecil mungkin kalian nggak akan lihat nih gedung-gedung keren kayak gini. Banyak orang-orang lalu lalang, banyak turis yang lewat. Mungkin kalian nggak bisa nemu. Dan itu mungkin salah satu pertimbangan kalian milih kota besar atau metropolitan city. Kalau gue, San Francisco tetap di hati, kotanya kalem, no traffic,
cuacanya the best, nggak ada salju, tapi juga nggak panas. Orangnya bervariasi, bener-bener diversity, dan orangnya oke-oke. Jadi kesimpulannya untuk video gua kali ini mengenai state yang living costnya kecil. Living cost kecil itu belum tentu menjadi kualitas hidup kalian menjadi lebih baik. Jadi kalian harus memperhitungkan mode transportasi di kota tersebut, lokasi grocery store atau kebutuhan hidup apakah terjangkau dengan mudah atau enggak. Ketiga, job opportunity-nya juga harus diperhitungkan. Keempat, komunitas imigrannya, apakah kalian bisa hidup tanpa ada komunitas imigran. Nah, kalian harus sering-sering survei sendiri ya. Oh ya, poin kelima, kalian juga harus perhitungkan living cost kecil, otomatis minimum wage kalian juga kecil. Jadi sama aja sih, kalian kerja capek tapi dapatnya kecil, rentnya kecil, biaya hidup juga kecil. Jadi intinya sama aja sih. Sekian video gua kali ini mengenai state-state yang living costnya murah. Bagi kalian yang ingin tanya sesuatu apapun mengenai Amerika, bisa tanya di DM gua atau kolom komentar di bawah. And minta tolong dong smash like buttonnya dan juga subscribe channel gua jika lo tertarik mengenai pindah ke Amerika. Dan see you in another Just Felix. Bye bye.